Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar para mahasiswa? Masih semangat ya belajarnya, walaupun kita masih di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19 ya. Tapi itu nggak apa-apa, kita optimis di akhir bulan Ramadan nanti kita akan menuju kemenangan ya. Baik para mahasiswa yang saya hormati dan yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang sempat tertunda karena memang banyak hal yang harus saya kerjakan gitu ya. Saya juga sama karena memang harus mengikuti perkuliahan dan seabrek tugas. Tapi saya kira tidak menjadi hambatan dan kendala yang berarti ya. Termasuk juga saya berupaya untuk sebisa mungkin menyederhanakan mata kuliah ini ya, supaya bisa tersampaikan dan juga supaya bisa dipahami, dan selanjutnya Anda silakan bisa menafsirkan sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan latar belakang Anda gitu ya. Nah, langsung saja saya sampaikan dalam materi kali ini berkaitan dengan kewenangan, kelembagaan dan keuangan desa. Namun saya akan menyampaikan poin-poin pentingnya saja karena memang keterbatasan waktu ataupun keterbatasan durasi ya. Nah, ini berbicara tentang kewenangan. Sebenarnya kewenangan desa itu dilaksanakan gitu ya semenjak NKRI ini belum berdiri ya. Artinya kewenangan desa itu sudah sejak ada sebelum negara kesatuan Indonesia ini merdeka gitu. Artinya apa? Artinya ada rentetan sejarah yang panjang tentang pemerintahan desa dan kewenangannya. Nah, berbicara kewenangan selanjutnya, ini berkaitan dengan otonomi ya. Karena sejak otonomi daerah digulirkan itu, pesan ataupun substansi yang dibuat gitu ya, ataupun yang disampaikan, yang di-create adalah bagaimana pemerintah pusat bisa memberikan kewenangan terhadap daerah gitu. Nah, kewenangan dalam hal ini adalah kewenangan seperti apa? Tentunya kewenangan yang bersifat bisa mengatur rumah tangganya sendiri, artinya berwenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Itu otonomi daerah. Otonomi desa itu justru lebih jauh lagi gitu ya. Sebelum adanya otonomi daerah, itu sudah ada otonomi desa sebenarnya gitu. Jadi desa sudah otonomi lebih dahulu, sudah bisa mengatur rumah tangganya sendiri sebelum ada undang-undang yang mengatur tentang otonomi, tentang kewenangan desa gitu ya. Jadi ketika negara ini membuat atau merumuskan undang-undang tentang desa, ya sebenarnya desa sudah siap karena memang kewenangan ataupun mengatur rumah tangga sendiri itu sudah bisa dilaksanakan oleh desa. Namun tentunya dengan adanya legitimasi undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 ya, yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Artinya desa akan lebih terarah gitu ya, pembangunannya akan lebih beriringan atau sesuai dengan program-program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang yang diselaraskan dengan program pembangunan nasional tentunya. Nah, jadi kewenangan desa, kita berbicara tentang otonomi desa gitu ya. Apalagi sekarang desa selain diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri,
tentunya desa juga diberikan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pembangunannya, untuk mendukung dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri kan. Kalau mengatur itu kan kalau harus ada sarana ataupun apa istilahnya itu pendukung ya, sarana dan prasarana, termasuk dalam hal ini adalah anggaran begitu ya. Nah ini gitu ya, ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dipertegas dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 itu sebagai dasar kewenangan yang dimiliki desa. Jadi pemerintah daerah yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat. Jadi selain mengatur rumah tangganya sendiri, undang-undang itu juga menghargai local wisdom ya, artinya kearifan lokal yang dimiliki oleh desa tersebut. Jadi pembangunannya itu bisa diselaraskan selain dengan rencana pembangunan jangka panjang pemerintah pusat, juga disesuaikan atau diselaraskan dengan potensi lokal yang dimiliki desa, termasuk istilahnya adat dan istiadat desa itu sendiri. Baik, selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, urusan pemerintah yang menjadi ruang lingkup kewenangan desa itu mencakup urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa gitu ya. Selanjutnya urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan kepada pengaturannya kepada desa, yang selanjutnya tugas pembantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Urusan pemerintah lainnya urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa gitu ya. Nah, jadi dalam poin kali ini ataupun dalam slide kali ini urusannya yang mencakup tentang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul. Jadi ketika desa akan melaksanakan program-program pembangunan, tentu desa sebelum merumuskan program tersebut harus berdasarkan asal usul gitu ya, hak asal usul desa gitu ya, usulan dari masyarakat desa tentunya. Jadi pemerintah desa tidak membuat program yang memang tidak berakar dari asal usul itu gitu ya. Masyarakat, misalkan masyarakat desa A itu kehidupannya, misalkan dalam kesehariannya masyarakat itu bertani ya. Desa B misalkan beternak. Tentu pemerintah desa A harus mengembangkan, harus merumuskan program kerjanya yang memang mendukung gitu ya, mendukung usulan dari masyarakat desa gitu ya, asal usul dari masyarakat itu. Begitu juga dengan desa B yang orientasi profesinya lebih kepada peternakan gitu ya, seperti itu. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa gitu ya. Baik, yang selanjutnya urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Ini contohnya misalkan dalam bidang atau dalam hal administrasi kependudukan ya. Jadi kepada kepala desa dan perangkatnya bisa mendata masyarakat di lingkungannya untuk mendata administrasi kependudukan. Fungsinya itu untuk membuat semacam identitas ya, diantaranya KTP, kartu keluarga, ataupun catatan-catatan lain yang berkaitan dengan identitas dari masyarakat itu. Selanjutnya tugas pembantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ataupun kota gitu ya. Nah sama, misalkan begini ya, sekarang itu kan sedang terjadi wabah atau pandemi COVID-19. Nah, misalkan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten itu mengadakan penanggulangan penyebaran virus corona ini
itu tidak hanya melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau pemerintah tingkat 1 dan pemerintah tingkat 2 ya kalau misalkan dulu. Tapi juga sama, tugas pemerintah desa juga membantu pemerintah provinsi atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Jadi kebijakannya ataupun programnya sama dari provinsi, pemerintah, kabupaten, dan pemerintah desa. Sama-sama untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ya, seperti itu. Yang selanjutnya urusan pemerintah lain yang atau yang oleh peraturan perundang-undang diserahkan kepada desa gitu ya. Nah, seperti halnya penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, atau penanggulangan tingkat kematian ibu melahirkan ya. Nah, itu juga sama. Pemerintah pusat juga punya program itu, dan tentunya desa juga harus punya peran aktif tentang program penanggulangan kesehatan ibu dan anak, seperti itu contohnya. Baik, selanjutnya beberapa jenis kewenangan asal-usul antara lain. Nah, tadi ya berbicara tentang asal-usul itu seperti apa, cuman tadi contoh di awal ya, salah satunya yaitu kewenangan membentuk dan mengelola sistem pemerintahannya sendiri gitu. Yang selanjutnya kewenangan mengelola sumber daya lokal, tanah berupa tanah ya, tanah bengkok, tanah ulayat, hutan adat dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat setempat gitu ya. Sama gitu ya, bahwa desa itu dipersilahkan untuk menjalankan hukum adat istiadat setempat ya. Namun tentunya tidak berbenturan dengan hukum-hukum positif gitu ya, hukum-hukum yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau NKRI ya, hukum-hukum yang dijalankan di negara Indonesia, seperti itu. Yang selanjutnya kewenangan mengelola dan merawat nilai-nilai budaya lokal. Yang selanjutnya kewenangan yudikatif dan peradilan komunitas itu. Baik, yang selanjutnya ada Permendagri nomor 30 tahun 2006, urusan-urusan yang dapat diserahkan kepada desa meliputi ini ya, banyak sekali bidang-bidangnya, silahkan Anda baca. Kalau misalkan untuk membaca dari video ini ya silahkan Anda pause gitu ya. Ini banyak ya, bidang kesehatan, sosial, penataan ruang dan sebagainya. Jadi bidang-bidangnya banyak sekali ternyata. Desa itu ya sebenarnya kalau menurut saya ya, tata laksana pemerintahannya itu tidak seribet pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Harusnya sih lebih disederhanakan. Tetapi disederhanakan itu bukan berarti menghilangkan esensi atau menghilangkan hal-hal penting tentang kebutuhan ataupun kesejahteraan masyarakat gitu ya. Kenapa harus disederhanakan? Karena sumber daya manusia atau aparatur desa itu belum bisa memenuhi kebutuhan bidang per bidang itu gitu. Ini kan ada 31 bidang ya. Dari mulai tadi ya, pendidikan, kesehatan, ya ada bidang arsip dan perpustakaan. Ya memang idealnya bidang-bidangnya itu banyak dan variasi gitu ya. Namun melihat dari kondisi sekarang di mana sumber daya manusianya belum begitu kompleks, nah ini saya kira lebih disederhanakan gitu. Nah, lebih disederhanakan itu kalau merunut dari agenda reformasi birokrasi, yaitu adalah ramping struktur kaya fungsi gitu ya. Tidak begitu banyak strukturnya, tidak begitu gemuk gitu ya, tapi lebih kepada fungsi gitu. Nah, baik, yang selanjutnya kita berbicara tentang kelembagaan desa ya, kelembagaan. Tadi kewenangan desa, yang selanjutnya kelembagaan desa. Tapi untuk keuangan desa saya akan membagi videonya di sesi lain. Ya, mudah-mudahan sebelum ujian akhir semester bisa saya sampaikan gitu ya. Nah,
Kelembagaan desa secara historis atau landasan historis sejak dulu telah ada persekutuan hukum masyarakat lokal dengan nama desa atau sejenisnya yang mempunyai struktur perantara, yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa sebagai satu kesatuan hukum dengan lingkungan yang ada di luarnya. Ya, jadi kelembagaan desa itu sejak dulu gitu ya, itu digunakan oleh masyarakat gitu ya, atau berfungsi untuk membuka jalur-jalur komunikasi ya, jalur hubungan-hubungan gitu ya. Kalau antar negara itu kan ada hubungan bilateral, ada multilateral. Nah, desa itu juga sama fungsinya. Selain melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah diprogramkan atau menjadi program-program desa, tapi juga untuk membuka hubungan dengan lingkungan di luar dari masyarakat desa itu sendiri gitu ya, dengan desa atau desa dengan pihak swasta, desa dengan kebudayaan, desa dengan teknologi. Nah, itu gitu ya. Itu yang menjadi bagian dari pembahasan kelembagaan desa. Yang selanjutnya landasan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 bahwa persyaratan pembentukan desa harus meliputi aspek ekonomi, aspek sosial politik, aspek pertahanan. Yang selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa persyaratan pembentukan desa meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, dan sarana prasarana desa. Nah, dari dua peraturan pemerintah, yang satu nomor 76 tahun 2001 dan yang satu peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005. Nah, kalau kita lihat gitu ya, secara seksama ada perbedaan prinsipil dari landasan hukum gitu ya, dari peraturan pemerintah. Yang satu berbicara aspek ekonomi, aspek sosial, aspek pemerintahan. Yang satu lebih kepada peraturan pemerintah nomor 72 ya, nomor 72 ini itu lebih kepada memperhatikan aspek-aspek administratif gitu, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja. Jadi kalau misalkan sebuah desa atau sebuah wilayah itu sudah memenuhi persyaratan administratif berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005, maka sebuah wilayah atau sebuah kawasan bisa dibentuk desa ya, asal ada persyaratan administratif. Nah, beda dengan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2001, itu harus ada aspek ekonomi, aspek sosial, aspek pemerintahan. Artinya begini, kalau aspek ekonomi ya, itu sebuah kawasan tidak hanya ada penduduk, tidak hanya ada luas wilayah, tapi apakah kawasan tersebut mampu secara ekonomi untuk membangun gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan wilayah tersebut. Kalau nanti misalkan jadi desa secara otonom atau misalkan desa baru gitu ya, jadi isinya pemisahan dari desa yang lama menjadi desa baru gitu ya, dimekarkan. Apakah dari aspek ekonomi desa itu mampu, atau misalkan ada sumber-sumber ekonomi, potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, sehingga jika nanti desa itu sudah menjadi daerah administratif gitu ya, menjadi kawasan hukum, maka secara ekonomi desa tersebut diharapkan berdaya gitu ya, mampu memenuhi unsur-unsur pembangunan yang digariskan seperti itu. Yang selanjutnya aspek sosial politik. Nah, aspek sosial politik ini penting karena apa? Karena menyangkut aspirasi dari masyarakat desa itu sendiri. Nah, sekarang kan percuma kalau misalkan sebuah desa tidak diinginkan dari masyarakat, tidak berdasarkan keinginan dari masyarakat. Kan banyak ya sekarang ini pemekaran desa karena didasarkan pada permintaan atau kepentingan elit politik desa.
Nah, ini kan akhirnya jadi masalah. Karena kan begini, elit atau kepentingan elit desa itu kan tidak semata-mata keinginan dari masyarakat desa. Apalagi kalau berbicara kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis, hanya kepentingan elit saja, segelintir elit. Ini kan jadi masalah akhirnya, gitu. Misalkan ada dalam pemilihan kepala desa, ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan desa, gitu ya. Nah, maka elit tersebut kecewa dan akhirnya melakukan move politik untuk memekarkan desa. Nah, itu tidak diharapkan seperti itu, gitu ya. Tapi harus berdasarkan aspirasi dan keinginan dari masyarakat desa. Nah, antara peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2001 dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005, ini ada perbedaan secara prinsipil menurut saya, gitu ya. Yang pertama, harus ada aspek-aspek ekonomi, sosial, politik, gitu. Yang kedua, hanya berbicara aspek-aspek administratif semata. Baik, yang selanjutnya ini Anda bisa lihat ya, struktur organisasi desa, ada kepala desa, ada BPD. Nah, ini garis-garisnya kan putus-putus, artinya bukan garis koordinasi, gitu ya, tapi ini satu sama lain punya kewenangan masing-masing. Kepala desa punya kewenangan masing-masing, BPD juga sama. Antara kepala desa dan BPD itu istilahnya eksekutif, hubungan eksekutif dan legislatif, gitu ya. Jadi bukan hubungan antara atasan bawahan, lebih kepada hubungan yang egaliter, gitu ya. Samalah seperti halnya eksekutif dan legislatif dalam struktur pemerintahan daerah atau struktur pemerintahan pusat, seperti itu. Ya, silakan Anda lihat, gitu ya. Atau misalkan Anda punya struktur organisasi desa yang bentuknya beda, sebenarnya sih fungsi, peran dan fungsinya sama-sama saja, gitu ya. Nah, ini jenis-jenis lembaga di desa ya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terdapat 6 lembaga desa: pemerintahan desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, kerjasama antar desa, dan BUMDes, gitu ya. Silakan Anda bisa dibaca di slide ya. Dan untuk pengembangannya silakan Anda cari informasi tentang tupoksi lembaga-lembaga desa yang ada di desa, seperti itu. Baik, teman-teman mahasiswa, karena memang durasi kita dibatasi ya, silahkan Anda kembangkan materi ini. Kembangkannya dengan literatur, gitu ya. Artinya gini, dikembangkannya berdasarkan literasi yang bisa kita dapatkan di internet ataupun di buku-buku, gitu ya. Bukan pengembangan atas dasar asumsi, gitu ya. Nah, intinya pembelajaran di kampus ataupun di online ini hanya untuk memotivasi atau hanya untuk memicu, gitu ya, agar Anda bisa mengembangkan wawasan-wawasan yang sudah disampaikan menjadi wawasan-wawasan yang Anda kumpulkan, gitu ya. Anda kumpulkan dalam benak Anda. Dan tidak hanya satu sumber, banyak sekali sumber yang bisa kita dapatkan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa.